Memahami Kongzi atau Konfusius, sejarah, ajaran politik, dan pengaruh di dunia. Lo tau gak sih, ada satu orang nih yang udah mati lebih dari 2500 tahun, tapi cara berpikirnya itu masih ngaruhin jutaan orang sampai sekarang gitu lah. Mulai dari sistem pendidikan, cara mimpin negara, sampai cara lu ngobrol sama orang tua. Siapa dia? Dia namanya Kongzi, atau orang barat sih nyebutnya Konfusius gitu. Dan itu bukan kisah nabi, bukan raja, ini tuh kisah seorang guru biasa yang mengubah dunia gitu. Kongzi itu lahir sekitar tahun 551 sebelum Masehi di negeri Lu yang sekarang itu masuk wilayah Tiongkok. Hidupnya tuh nggak semewah yang lu bayangin. Dia itu besar dari keluarga miskin, bokapnya itu meninggal waktu dia itu masih kecil, tapi dari situ justru muncul obsesinya sama ilmu dan tata krama. Dia belajar keras jadi pejabat pemerintah, terus keliling dari satu kerajaan ke kerajaan lain buat nyebarin ajarannya. Sayangnya gitu ya, banyak penguasa yang nolak ide-idenya. Kongji mati di usia 72 tahun dan merasa dia tuh dalam keadaan gagal, tapi sejarahnya bilang lain. Nah, ini yang bagian paling seru nih. Kongji tuh punya satu keyakinan inti. Negara yang baik itu lahir dari manusia yang baik. Buat dia, pemimpin itu bukan soal kuasa, tapi soal karakter. Ada istilah yang sering dia pakai gitu, namanya Junji, yaitu manusia unggul. Pemimpin yang benar-benar layak mimpin itu harus jujur, rendah hati, dan ngedahuluin rakyat gitu daripada kepentingan pribadinya. Dia juga percaya gitu sama konsep namanya Jengming, artinya luruskan nama-nama. Maksudnya kalau lu jadi pemimpin ya jalani tugas lu sebagai pemimpin beneran gitu, jangan coba pakai gelarnya doang. Ternyata familiar, iya, masalah ini kayak nggak ada habisnya gitu di mana-mana. Ajaran Kongji yang dikenal sebagai Konfusianisme gitu. Jadi fondasi budaya di Tiongkok, Korea, Jepang, Vietnam, dan banyak negara Asia lainnya. Sistem ujian kerajaan di Tiongkok kuno yang menentukan siapa yang bisa jadi pejabat itu berbasis ajaran Kongji gitu. Konsep hormat sama orang tua, loyalitas, dan belajar tanpa henti, semuanya dari sini gitu. Bahkan sampai sekarang negara-negara kayak Singapura dan Korea Selatan itu masih ngaku warisan Konfusianisme sebagai bagian daripada DNA budaya mereka. Jadi intinya Kongji itu bukan sekedar filsuf kuno yang foto-fotonya ada di kalender Imlek gitu. Dia itu adalah salah satu pemikir yang paling berpengaruh gitu dalam sejarah manusia. Dan pesannya sederhana gitu, perbaiki diri lo dulu gitu, baru lo bisa perbaiki dunia. Relevan banget kan ya buat zaman sekarang gitu. Kalau konten ini ngasih lo perspektif baru, tinggalin komentar di bawah ya, dan sampai ketemu di episode sejarah berikutnya.